Halo sahabat Asik Movi, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dipermudah dalam mencari rezeki ya. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur video action yang sangat keren. Oke, tanpa basa-basi, mari tonton kita. Film diawali dengan diperlihatkan seorang agen wanita bernama Agni dan rekannya bernama Sigel. Mereka diperintahkan untuk menjalankan sebuah misi di Huda Base, Hungaria. Misi tersebut adalah untuk mendapatkan sebuah flash disk dari seorang hacker. Namun ia mengetahui jika ini semua adalah jebakan dan rekannya telah mati. Ia pun diminta untuk membatalkan misi tersebut. Namun Agni membantah dan tetap menyelesaikannya. Setelah mendapatkan flash disknya, ia pun membebaskan beberapa wanita yang telah disandra. Sekalipun Agni telah berhasil, namun bosnya terlihat kesal karena Agni membantah perintahnya. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Inilah dia film Dakat. Kemudian adegan berpindah, diperlihatkan mimpi yang dialami Agni saat dia masih kecil, di mana orang tuanya meninggal dibunuh oleh seseorang, dan kenangan itu selalu menghantuinya setiap waktu. Kemudian keesokan harinya, Agni menemui atasannya yang bernama Handler. Di sana ia mendapat teguran atas perilakunya yang mengabaikan perintah dari misi sebelumnya. Lalu Handler menjelaskan pihaknya telah mendapat informasi mengenai sindikat perdagangan manusia terbesar di Asia yang telah beroperasi di India Tengah. Sindikat itu dipimpin oleh seorang yang bernama Rudravir dan kekasihnya bernama Rohini. Lalu Agni ditugaskan untuk berangkat ke India dan menyelidiki kasus ini. Namun Agni terlihat tak ingin pergi ke India, mengingat ia memiliki trauma mendalam atas kenangannya. Meski begitu, Handler tetap menugaskannya dan mengingatkannya untuk patuh pada aturan. Singkatnya, Agni telah tiba di Bhopal, India Tengah. Di sana ia disambut oleh agensi di sana bernama Fazal, yang seorang mantan preman yang kini bekerja sebagai informan. Sempat meremehkan kemampuannya karena penampilan, namun semua itu berubah ketika ia melihat aksinya. Dan pria ini bernama Pirju yang merupakan preman kecil daerah sekitar sekaligus informan Fazal. Misi pertama Agni tiba di daerah sana yaitu diperintahkan untuk mencari informasi tentang pengawal pribadi Rohini yang bernama Khalid. Sebelum itu Fazal juga terlebih dahulu menceritakan tentang Rudravir yang sangat kejam. Ia bercerita pada saat itu 25 tahun yang lalu, batu bara merupakan hal yang sangat berharga bagaikan berlian. Dan ayah Rudravir yang bekerja sebagai kurir batu bara, ia harus mati di tangan anaknya sendiri ketika dirinya mencuri batu bara. Baginya sektor batu bara ini tidak boleh dikuasai oleh pemerintah. Ia bersama Rohini yang ia temukan lewat jalur PSK. Mereka mulai membentuk sebuah kelompok untuk menguasainya. Beberapa bisnis telah dikuasai, salah satunya adalah sektor perdagangan manusia. Bahkan Rudravir membuat pemimpin gangster bernama Shamshir menjadi cacat untuk menjadi contoh bagi siapapun yang ingin melawannya. Hal ini terus dilakukan untuk menunjukkan betapa kejam dirinya. Setelah mendengar cerita Fazal, lalu muncul anak Fazal yang bernama Zahira, yang kemudian menyapa Agni. Esoknya ia menuju tempat perjudian dan menyamar sebagai fotografer untuk menemui Khalid. Setelah merayunya, akhirnya ia berhasil menyadap HP milik Khalid. Di sisi lain, markas pusat mendapat informasi jika Rohini akan mengadakan pertemuan dengan seorang desainer terkenal yang bernama Amina di daerah Lucknow. Agni kemudian menyamar sebagai Amina, dan Fazal bertugas untuk mengoperasikan drone guna mencari informasi. Meskipun sempat terjadi kekacauan, namun Agni dapat mengatasi hal tersebut. Kemudian di sela kesibukan Agni, tiba-tiba Zahira datang dan mengajak Agni untuk bermain. Di situ ia sempat menikmati permainan itu.
Namun tiba-tiba Agni teringat kenangan bersama ayahnya dan bagaimana sang ayah telah dibunuh oleh seseorang. Lalu di malam harinya Zahira meminta dinyanyikan lagu sebelum tidur kepada Agni. Sembari bernyanyi, Agni lalu memberikan sebuah gelang kepada Zahira. Setelah itu Agni dan Fazal mengecek hasil rekaman drone. Mereka mendapat lokasi pertemuan di sebuah klub milik Syekh Harun Al-Abadi. Lalu mereka memanfaatkan gaun yang dipesan pada Aminah. Mereka meletakkan kamera kecil pada gaun itu. Setelah itu terdengar jika mereka membahas kerjasama bisnis perdagangan manusia. Syekh Harun meminta segera dikirimkan beberapa wanita dan uangnya akan ditransfer. Setelah mendengar pembicaraan mereka, agen Agni berasumsi jika Rudrafir bersembunyi di tambang batu bara. Dan untuk mengonfirmasi hal tersebut, agen Agni berniat untuk masuk ke dalam markas Rohini. Adegan lalu diperlihatkan bagaimana anak buah Rohini menculik para wanita untuk dikirimkan kepada Syekh Harun. Dan informasi mengenai penculikan wanita itu diketahui oleh Fazal melalui Berju yang kemudian disampaikan kepada agen Agni. Dan tanpa pikir panjang, Agni akan menyamar sendirian dan masuk ke markas Rohini sendiri di tambang batu bara. Setelah masuk, Agni tak sengaja mendengar pembicaraan Rohini dan Rudrafir. Melalui suaranya, ia teringat jika Rudrafir adalah orang yang telah membunuh ayahnya. Namun tiba-tiba seorang memergokinya dan terpaksa ia harus membunuhnya. Ia pun harus kabur, dan hilangnya Agni membuat Rohini sangat marah. Lalu seorang wanita mengatakan jika semua ini disebabkan oleh Birju yang telah memata-matai mereka. Dengan cepat mereka melacak siapa saja yang telah berhubungan dengan Birju, termasuk Fazal dan Zahira. Mereka lalu menangkap Fazal dan Zahira untuk menanyakan tentang Agni. Karena tak memberikan informasi, mereka pun membunuh keduanya. Di tempat lain, Agni melaporkan jika target utama mereka adalah orang yang bunuh orang tuanya dulu. Untuk itu mereka bersiap untuk mengepung markas Rudrafir di tambang batu bara. Di sisi lain, tampak pihak Rudrafir telah menyadari akan kedatangan para agen. Mereka pun juga telah bersiap untuk melakukan penyergapan. Bocornya informasi penyergapan ini membuat Handler memerintahkan untuk membatalkan misi itu. Namun Agni dan kelompoknya tak bisa mundur lagi, sehingga mereka terpaksa untuk terus menyerang. Karena pertahanan terbaik adalah menyerang. Bahkan persembunyian Handler pun diketahui oleh mereka. Dalam pertempuran itu, Agni harus terluka parah. Ia hanya bisa mendengar Rudrafir menyanyikan lagu tidur yang mengingatkannya pada kematian ayahnya. Dan di saat itulah Rudrafir kemudian menembak Agni tepat di dadanya. Setelah itu terlihat Handler yang bisa selamat dari insiden itu. Ia mendapat teguran dari markas pusat dan kelompoknya pun dibubarkan. Dia juga diturunkan dari jabatannya. Di sisi lain, berita kematian Agni telah resmi ditetapkan. Namun keterlibatan Rudrafir di tambang batu bara masih tidak terbukti. Akan tetapi pihak polisi telah menyelidiki rumah mereka dan beberapa anggotanya telah ditangkap. Hal ini membuat Rudrafir sangat marah. Rohini lalu memintanya untuk pergi sementara waktu, dan ia sendiri yang akan mengurus di wilayah ini. Lalu adegan berpindah, diperlihatkan kondisi Agni yang ternyata masih hidup. Agni mengalami dextroredia, yaitu sebuah kondisi medis yang langka, di mana posisi hatinya sedikit bergeser ke kanan, sehingga pelurunya tidak merusak organ vital dan ia pun selamat. Setelah Agni terbangun, ia menyadari jika Handler sebenarnya mengetahui jika yang membunuh orang tuanya adalah Rudrafir, karena dulunya mereka bekerja untuk agensi di bawah Handler. Namun Handler sengaja tak memberitahunya, karena saat itu Agni dinilai belum siap dan belum bisa mengontrol emosinya. Handler juga memberitahu jika Fazal dan Zahira telah tewas di tangan mereka. Kemudian Handler membawa Agni di tempat terpencil dan memberitahunya jika markas pusat telah memberitakan jika dirinya telah meninggal. Dan tiba-tiba alat pelacak yang dipasang di gelang Agni memberikan sinyal pada komputer Handler. Agni tersadar jika gelang itu telah dipasangkan di tangan Zahira. Ini mengindikasikan jika Zahira masihlah hidup. Hal inilah yang membuatnya bertekad untuk segera memulihkan diri dan segera menyelamatkan Zahira.
Tanpa memberitahu markas pusat, Agni bergegas menuju lokasi gelang itu. Ternyata gelang itu dipasangkan di tangan Rohini. Namun pada akhirnya Rohini tetap mati di tangan Agni. Lalu sebuah telepon berbunyi dan ia mengetahui jika Zahira telah dibawa oleh Rudravir. Rudravir juga menyadari jika yang berbicara dengannya adalah anak kecil yang orang tuanya ia bunuh di masa lalu. Kemudian berdasarkan dari informan Handler, ia mengetahui lokasi terakhir Rudravir adalah bertemu dengan Sheikh Harun. Handler telah menyiapkan segala sesuatu termasuk identitas palsu Agni, karena ia tahu Agni akan menyelamatkan Zahira dan membalaskan dendamnya. Melalui atasannya, agensi Agni mendapat informasi tentang pertemuan Sheikh Harun, yaitu di sebuah pesta perayaan, dan ia segera berangkat ke tempat itu dan menyamar sebagai seorang penyanyi. Namun ternyata samarannya telah diketahui. Karena tak mendapatkan informasi keberadaan Rudravir, ia pun pergi ke sebuah bar, dan tak sengaja ia melihat Zahira. Ia pun segera mengejarnya. Zahira hanya berkata agar Agni menyelamatkannya. Kemudian Zahira pun terus berlari menuju tempat Rudravir, dan di sanalah akhirnya mereka bertemu dan pertempuran pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Rudravir memberitahu jika dirinya hanyalah pion dan Agni juga akan dibunuh olehnya. Namun belum sempat ia mendapatkan informasi, Rudravir telah mati dan akhirnya Zahira berhasil diselamatkan. Kemudian Handler datang untuk menjenguknya dan berkata jika akhirnya Rudravir telah mati. Sontak kata-kata itu menyatakan kejadian sebelumnya. Ia tersadar bagaimana setiap misi selalu terjadi penyergapan, dan bagaimana mungkin informasi itu bisa tersebar. Dia juga teringat jika Handler pernah berkata mungkin ada pengkhianat dalam organisasi. Dari situlah ia menyadari jika otak dari semua kejadian ini adalah Handler. Esoknya ia mendatangi Handler, dan ternyata Handler telah menduga jika Agni akan segera menyadarinya. Ia pun bercerita jika dulu orang tuanya masih bekerja di agensi, namun ia tiba-tiba berniat mengundurkan diri dan ingin hidup normal. Namun karena mereka telah mengetahui banyak rahasianya, Handler pun takut mereka akan membocorkannya. Untuk itulah ia memerintahkan Rudravir untuk membunuh kedua orang tuanya. Dan tanpa basa-basi, Agni pun langsung membunuhnya, dan hal tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Itulah tadi teman-teman alur film dari Dakat. Semua kejadian pasti ada sebab musababnya dan jarang terjadi tanpa direncanakan. Oke, see you and bye-bye.